Salam saudara dikasihi Tuhan. Kembali pada hari Minggu ini saya menyapa saudara semuanya. Saat ini saya bersama dengan istri sedang ada di Texas. Sesudah melewati berbagai macam kegiatan, hari ini kami sempat jalan-jalan sejenak dan saya tidak lupa untuk menyapa saudara. Hari ini juga saya mau menyampaikan kepada saudara untuk mempersiapkan diri masuk di dalam minggu suci ini. Karena hari Jumat nanti kita akan memperingati Jumat Agung dan hari Minggunya kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari persiapkan diri saudara. Dan hari ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan yang sangat singkat berjudul pengkhianatan. Kisah penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus diawali dengan berbagai-bagai pengkhianatan. Matius 26 ayat 12-16 mencatat, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk menguburkan aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Kemudian pergilah seorang dari 12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot. Kepada imam-imam kepala ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Dalam Markus 14 ayat 10 dikatakan, lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, saya paling tidak mencatat ada 3 pengkhianatan besar yang dialami oleh Yesus Kristus sebelum dia menyelesaikan penyelamatan manusia. Pengkhianatan yang pertama, dia dikhianati oleh bangsanya sendiri yang menyalibkan dia. Mungkin di antara mereka yang berteriak-teriak itu ada orang yang pernah mengalami mukjizat lewat pertolongan Tuhan. Ada orang yang pernah diberi makan karena mereka kelaparan di atas bukit itu. Ada orang yang pernah disembuhkan. Ada orang yang pernah ditolong. Keluarganya barangkali, adiknya, kakaknya, saudaranya pernah mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi mereka pula yang mengkhianati dia. Dia dikhianati oleh bangsanya sendiri. Dia dikhianati oleh Yudas Iskariot. Itu yang kedua, saudaraku. Yudas Iskariot itu siapa? Orang yang sangat dipercaya oleh Yesus. Yudas Iskariot itu bendahara pelayanan Tuhan Yesus. Saudara bisa bayangkan, saudara tidak pernah sembarangan memilih orang untuk mengelola bagian keuangan ataupun menjadi bendahara. Pasti orang kepercayaan. Tapi Yudas Iskariot pula yang mengkhianati Yesus. Yang ketiga, dia dikhianati oleh Petrus, saudaraku. Orang yang sangat dekat dengan Yesus. Petrus ini murid yang selalu dibawa oleh Yesus kemanapun Yesus pergi, dengan harapan kelak Petrus menjadi pemimpin yang luar biasa, yang mampu melanjutkan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tetapi sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus sudah mengkhianati Yesus 3 kali. Bukan cuma itu, Petrus mengkhianati Yesus dengan tidak lagi mentaati panggilannya. Saudara kan dikasihi Tuhan, dari ketiga pengkhianatan ini, apa yang bisa kita lihat? Kita bisa belajar 2 sisi, saudaraku. Yang pertama, sisi pertama adalah semua kita berpotensi menjadi pengkhianat. Semua kita berpotensi menjadi pengkhianat atas sesama kita. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, meneladani kesetiaan Dia, yang sampai mati di kayu salib adalah cara kita untuk tidak menjadi pengkhianat. Jika saudara hari ini berkhianat terhadap seseorang, mungkin saudara berkhianat terhadap suami saudara, saudara berkhianat terhadap istri saudara, terhadap anak saudara, terhadap orang tua saudara, saudara berkhianat terhadap pemimpin saudara, atasan saudara, bos saudara, rekan bisnis saudara, pelanggan saudara, bertobat. Datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Aku tidak ada bedanya seperti Yudas Iskariot. Aku tidak ada bedanya seperti bangsa Yahudi yang menyalibkan Yesus. Aku tidak ada bedanya seperti Petrus. Bertobat dan mohonkan pengampunan kepadanya. Jangan menjadi pengkhianat, saudaraku.
Jangan. Dan yang kedua, sisi kedua adalah kita melihatnya dari sisi bahwa kita semua pun berpotensi untuk dikhianati. Ya, kita semua berpotensi untuk dikhianati. Lalu saat kita dikhianati, bagaimana cara kita meresponnya? Saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang sangat kejam saat ini. Dan semua orang bisa saja berubah setia kepada kita. Tadinya sahabat, sekarang pengkhianat. Tadinya rekan, sekarang musuh lawan. Semua itu bisa terjadi. Tapi yang terpenting di situ bukan berapa kali saudara dikhianati. Yang terpenting adalah apa respon saudara setiap kali saudara dikhianati. Yesus mengajarkan kepada kita 3 respon. Yang pertama, ketika Yesus dikhianati oleh bangsanya, apa yang dia lakukan? Bangsa yang menyalibkan dia itu, dia responi dengan mendoakan mereka. Dari kayu salib Yesus berkata, "Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Doakan orang yang mengkhianati engkau. Itu saya tekankan dalam hidup saya, saudara, sebagai hamba Tuhan. Yang kedua, ketika Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, Yesus tetap baik kepada Yudas. Di Taman Getsemane itu dia bawa semuanya pemimpin-pemimpin agama untuk menangkap Yesus. Petrus dengan teman-temannya marah ingin menghajar Yudas. Tapi Yesus berkata, "Jangan, sarungkan pedangmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan Yesus tidak pernah menjelek-jelekkan Yudas Iskariot yang sangat berlaku jelek terhadap dia. Dia tidak pernah menggosipkan Yudas Iskariot yang sangat menjengkelkan dia itu. Tapi Yesus tetap berbuat baik. Dan yang ketiga, terhadap Petrus, dia tidak dendam. Bahkan dia semakin mengasihi dan semakin mempersiapkan Petrus. Pengkhianatan Petrus tidak membuat Yesus dendam. Saat Petrus putus asa, Yesus datang memberikan semangat. Saat Petrus menangkap ikan gak dapat apa-apa, Yesus datang dan memberikan ikan yang berkelimpahan di jalannya. Bahkan saat Petrus bingung harus berbuat apa, Yesus datang dan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara kan dikasihi Tuhan, Roma 5 ayat 20 berkata, "Tapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah." Jadi saudara kan dikasihi Tuhan, dalam minggu suci ini, 1, kuasai diri saudara, jangan menjadi pengkhianat. 2, persiapkan diri saudara meresponi pengkhianatan seperti Yesus meresponinya, yaitu doakan orang yang mengkhianatimu, tetap berbuat baik kepada orang yang mengkhianatimu, dan tetap tolong orang yang mengkhianatimu saat dia membutuhkan pertolongan itu. Selamat melewati minggu-minggu suci ini, dan Tuhan Yesus terus memberikan kita kekuatan. Saya berdoa untuk saudara semuanya. Mari tundukkan kepala saudara. Tuhan Yesus, tolong aku untuk tidak menjadi pengkhianat bagi sesamaku, terutama bagimu Tuhan. Izinkan aku terus belajar kepadamu, sehingga ketika aku dikhianati, aku meresponinya dengan benar, dengan mendoakan orang yang mengkhianatiku, dengan tetap baik kepada orang yang mengkhianatiku, bahkan menjadi penolong bagi orang yang mengkhianati aku. Aku tahu itu tidak mudah Tuhan, tapi aku bisa kalau Roh Kudus menolongku. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu ini ya Tuhan. Jadikan mereka semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat menyambut Paskah. Tuhan Yesus memberkati.